oleh Abah sampean suruh cari ilmu di Baghdad, wasiat almarhum, dan ini sangunya sampean, hasil celengannya ayahandanya sampean. Dicium Abdul Qadir sama ibundanya, dirangkul Abdul Qadir, hari ini adalah ciuman saya yang terakhir. Sampean menatap wajah saya yang terakhir, sampean mendapat pelukan saya yang terakhir. Berangkatlah sampean cari ilmu ke Baghdad, kelak kita ketemu di sorga. Allahumma sholli ala Muhammad. Enek wali santri Darussalam Krumpit sing koyo ngono? Ora enek. Lepas anaknya kelak ketemu di sorga, anaknya nggak nangis, ibunya ngembik nangis. Saya ini kalau ada santri mau boyong harus tanda tangan tengkulo, kalau kabit ke pesantrenan namanya, harus lewat saya. Seminggu yang lalu ada anak kelas 2 SMP pamit pingin boyong, yang nganter ibunya. Kalau mau boyong mesti saya tanyain, namanya siapa? Ibaratnya Sukron. Sukron sudah bisa baca Quran, metodologi sudah hatam. Dereng bah, bu, dereng lo bu. Saya kembalikan ke ibunya. Aqaid seket sudah pernah belajar, dereng, dereng lo bu. Fikih praktis sudah pernah belajar, nate tapi dereng hatam, dereng ke bu. Sinten yang tanggung jawab mangke? Le ajeng diboyong. Ayo adik Sukron, yang penting gak boyong, selesaikan sampai SLTA, saya pindah asrama, purun nak, dingklu saja. Ayo saya carikan pengurusnya, purun ge, saya carikan yang momong, dek Sukron, ge, dangat, ge bah, kulo boten boyong. Ibunya dingklu, bu boten sios boyong, putrani jenengan. Akhirnya saya antar pulang, nyampe di gerbang rumah saya, ibunya yang nangis. Bah ngapunten nggih bah, yuga kula boyong mawon. Lah kenapa? Lo anaknya pingin gak boyong kok. Ngapunten bah, saya sama bapaknya sudah sendiri-sendiri. Saya nggak ada yang nemani tidur, kersani ditemani yuga kula. Aduh, masya Allah, gagal. Tiba sampai niku janda ta, balik-balik gowo anake. Ketimbang minta ditemani ke saya, sewu Pak Yai, nyun sewu. Sing angil tiang sepai Pak Yairul, sing angil tiang sepai kadang. Maya anaknya sudah kerasan, ibu datang terus ngirim. Sing kangen ini putrani jenengan apa jenengan? Nggih, ngapunten ya, kula bingung teng griya. Lah niku kok enggak sehebat Ibunda Fatimah, istri Imam Abu Soleh, ibundanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir, ini ciuman saya terakhir, sampean menatap wajah saya yang terakhir, ini sampean dapat pelukan saya yang terakhir, kelak kita ketemu di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun nggih, pun. Kembali ke tadi, bahwa level keimanan, ketakwaan dilihat dari bagaimana kita bisa meninggalkan maksiat. Makanya sahabat dulu itu tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, sumtu syahron wa shallaitu khamsan. Saya cuman puasa setahun tuh sebulan, sehari semalam sholat saya itu 5 kali, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Tapi yang halal saya lakukan, yang haram saya hindari. A'adkhulul jannata ya Rasulullah, saya bisa masuk surga napa boten? Rasulullah dawuh, na'am tadkhul jannah. Orang ahli surga itu kayak sampean itu. Ternyata gampang kan? Yang penting gak melakukan dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan hadirin hadirat dipun dadosaken tiang ingkang taqwallah nggih. Pun. Yang nomor 2, al-amal bitanzil. Orang takwa itu perilakunya sama dengan tuntunan Al-Quran. Saya ambil satu aja tuntunan Al-Quran. Wasta'inu bis sabri wassalah.
Ini tuntunan Al-Quran satu aja. Sampean kalau ada problem apa saja, jalurnya kepada Allah. Sholat dan sabar, sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri washolah. Niki kelas tinggi Pak. Pun saya tanya ke ibu-ibu, Bu, pernah punya hutang nggak? Pernah. Sekarang ya pas belum lunas. Pernah punya hutang. Kalau ibu punya hutang, jangan bicara ke tetangga, nggih, bicarakan ke Allah. Kalau bicara ke tetangga, tetangganya lebih banyak hutangnya. Nggih mboten? Yu, sebulan ini hutang saya udah 3 juta loh yu. Yunya jawab, menengo tekku wis 5 juta. Podo ae Pak, ruwet. Bojone sampean ngamuan, jangan pernah curhat ke tetangga, curhat kepada Allah. Lho pripun Ustaz curhat ke Allah? Ya bicara sholat tahajud. Ya Allah, jika memang laki-laki yang sekarang menjadi suami saya mengantarkan saya ke surga, saya ikhlas setiap hari babak belur. Dicatat, mari ini nanti jam 3 bidat apa doa kepada Allah. Mari subuh langsung babak belur sampean. Tapi kan surga pun. Jangan bicara ke tetangga, yu bojoku wereng ngamuan yu. Menengo sek tas aku dikampleng. Podo ae Pak, podo ae. Maka bisobri wassalah. Sudah miskin, kereng, ora patek ganteng, aduh susah. Caranya bisobri wassalah, sabar. Ganteng, punya uang, syukur. Itu tuntunan Al-Quran. Makanya kemarin di mana saya cerita Gus? Ya di dalamnya kayak Abror ngetan tak ceritan. Ini ada anekdot ini. Dulu ada santri putra welek nemen. Bahasa Banyuwangi ini Pak. Welek gantengnya belas. Dari bodi, wajah, potongan, ya bodoh pisan. Tapi padang tahajud Pak. Kalau doa itu lengkap. Ya Allah, berikan saya istri yang solihah, alimah, hafidhah, cantik yang pasti Gusti Allah. Lengkap ada cantiknya. Pesanan terakhir itu kan yang paling dominan. Enek santri wedok wayu pateng tahajud tapi lek dungo nggak lengkap. Tahajud, ya Allah berikan saya suami yang hafid, alim, tanggung jawab, gantengnya lali. Akhirnya karena itu doa setruman teko Pondok Putra, sinyalnya kuat di Pondok Putri, diterima oleh Allah. 2 santri laki-laki dan perempuan yang gak sewajah, gak kafaah wajahnya, gak imbang itu dijodohkan Pak. Makanya hati-hati mbak-mbak, mana yang santri ini? Gak ada yang santri ini ya, santri ini yang lengkap doa. Jangan lupa ganteng. Istri saya itu lengkap kalau doa. Istri saya kalau sampean gak terima ya gak apa-apa, pun dijodohkan oleh Allah. Saking syukurnya suami santri putra yang welek itu, kalau manggil istri, wahai istriku, cintaku, sayangku, cantikku, kemarilah sayang. Suaminya, istrinya bilang, iya suamiku, cep gak ada lagi.
Ditanyain ambek tonggone, Mbak, sampean itu suaminya kalau manggil sampean lengkap sekali, tapi sampean kok nggak lengkap? Wahai suamiku, saya cukup dia adalah suami saya, setelah itu gak ada ungkapan yang berkembang di bibir saya. Ora iso. Ketika makan adep-adepan, Pak, makan ini menunya di meja banyak koyok teng dalemi Kiai Miftah tadi banyak. Yang suami orang makan tuh kalau delok pelayan cantik kan semangat, Pak, semangat tuh, semua menu dimuakan semua semangat. Istrinya dingklu kalau makan sak butir-butir masuk minum, butir masuk minum, ben masuk nginjer. Cintaku sayangku, kalau makan dangak kayak saya biar selera banyak. Istrinya bilang, ngapunten Mas, kulo lek dangak boten selera. Boten selera. Tidur suaminya masuk kamar, istrinya masuk kamar dulu, masuk kamar dipateni lampunya sama istrinya, suaminya masuk, Dek sayangku cintaku, kalau peteng kayak gini saya takut, kata suaminya. Istrinya bilang, justru kalau padang Mas saya takut. Mending lewat lihat kegelapan itu ketimbang lihat sosok ini. Tapi sabar hadirin yang dimuliakan Allah, suami itu syukur, istri bersabar sampai mengarungi mahligai rumah tangga, diarungi. Wah, masya Allah, sampai punya anak 6. Wah, wow, 3 nurun bapake, 3 nurun ibuke. Coro campuran kan mending. Itu nurun bapake, nurun ibuke. Wes enggak kenal itu koyo anake wong tangga, koyo anak tangga pun. Menjelang mati podo tuweke si suami dipanggil oleh istri. Mas, kita sudah tua. Besok ketika Mas mati masuk surga. Kaget suami. Kenapa? Karena Mas sepanjang hidup dengan saya bersyukur terus kepada Allah mendapatkan istri secantik saya. Lah kalau saya masuk surga, sampean masuk apa? Saya lebih dulu ketimbang sampean surganya. Kenapa? Sepanjang dapat sampean ngempet dodoku, ngempet. Makanya maaf, di hadis di Ihya juz 4 itu ada. Jadi ad-dinu baba nih ya, antara agama itu ada 2 bab, antara bab syukur dan bab sabar. Jadi besok di surga itu ada 2 lorong, Pak. Kalau pintunya kan 8, ada 2 lorong, lisyakirin wassobirin. Punlah hancurnya hubungan rumah tangga hanya 2 ini. Apa? Syukur dan sabar hilang kita. Suami istri hilang keakrabannya, keharmonisannya. Mertua dan mantu hancur hubungannya, besan dan besan mulai tidak harmonis. Kenapa? Tidak ada syukur dan sabar. Allah Ta'ala dawuh, wasta'inu bis sabri was sholat. Sholat kalau bisa berjamaah, Masya Allah. Orang itu kalau sholatnya terus 5 waktu ditambah qobliyah dan ba'diyah, kalau bisa lakukan sholat duha, sholat tahajud malam hari 2 rakaat saja ditambah 1 rakaat sholat witir, Masya Allah, hatinya jembar, dada lapang, pikiran jernih. Tidak akan mungkin ada rasa iri hati dengan tetangga. Tetangga punya mobilnya kaget, sholatnya belum sempurna. Tetangga buat rumah tingkat, asam lambung, sholatnya belum baik. Enek kiai tonggo nambah bojo, kaget, sholatnya yang baik kurang baik. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, saya dulu kula niki sien ngause teng Jawa Tengah teng Sarang.
ngitung mriki Jawa Tengah. Ada cerita dari ustadz saya. Dulu ada cerita kiai pingin kawin lagi. Oh ini kok cerita Pak ya? Loh ada dalilnya kok. Gitu. Ada kiai ceritanya dulu ada kiai pingin kawin lagi. Sekarang banyak. Dulu cerita gitu. Matur ke bunyainya, bunyai saya kok pingin nikah lagi. Bunyainya ahli tahajud, ahli sholat duha, ahli qobliyah ba'diyah. Kalau sholat maktubah berjamaah, lapang dada, jembar hati, bening pikirannya. Bunyai, paham ya? Bunyai. Suaminya pamit, bunyai saya kok pingin nikah lagi. Apa kata bunyainya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, sampean angel bunyai nang kelumprit kayak gitu tuh. Gitu. Mbah Yai Miftah sudah kayak gitu malah cerita tadi. Satu yang nggak dimakbul oleh Allah. Satu nggak dimakbul. Bicaranya setelah sekarang Kiai. Coba sehat-sehat kayak begini. Oh, sudah dapat rekom kula Pak gitu. Cuman biaya belum ada Pak gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Apa kata bunyai? Alhamdulillah ternyata jenengan tasek normal ya inggih. Kata bunyai. Iya. Ikhlas bunyai, ikhlas tetapi ada syaratnya. Syaratnya nopo? Kulo pingin sholat jamaah kali jenengan 40 hari. Oh, kalau orang ahli sholat memberi syarat kepada suaminya dengan sholat Pak. Kata suaminya, kiainya, oke, oh, cuma 40 hari Pak. Yang penting rekom keluar. Ada legalitas tanda tangan. Lain Pak, kalau lanjutakan kerja. Alhamdulillah. Pun akhirnya saking semangatnya kiai pingin nikah lagi, sholat duhur jam 10 sudah wudu. Monggo bunyai jamaah, jamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika sholat, habis sholat bunyai matur, Yai kulo sing dungo jenengan ngamini. Bunyai ini top, sudah pateng ibadah, cerdas. Kata bunyainya alon-alon, ya Rob bihaqqi qaulika fil Qur'anil azim wasta'inu bis sabri was shalah. Dengan barokah dawuh jenengan dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau ada problem minta tolong dengan sabar dan sholat. Bahasa kiai suami kulo Gusti Allah minta kawin lagi, kulo pun sabar. Dan hari ini kulo sholat datang panjenengan. Kalau memang jenengan ridhoi dan tidak menimbulkan masalah di keluarga, kulo ridho. Tapi hati kulo sakit sekali. Gagalkan Gusti Allah, gagalkan. Kata kiainya, amin, amin. Kok goblok men? Amin, amin. Ini pinternya orang ahli tahajud Pak, pinternya ahli tahajud. Setiap sholat ini barokahnya jamaah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh terus sholat berjamaah suami istri berjamaah sampai 20 hari terus istiqomah, sampai 30 hari terus istiqomah, 40 hari. Apa yang terjadi? Ladatnya sholat melembaga dalam hatinya. Tidak pernah terbayangkan ada istri kedua, tapi yang terbayangkan asma Allah maha lazat ada di dadanya kiai itu. Doanya bunyainya terus demikian. Setelah 40 hari diambil tangannya suaminya. Monggo donga sareng-sareng. Doa sini. Gusti Allah, hari ini hari terakhir suami saya lulus dari ujian saya 40 hari. Kalau memang itu terjadilah Gusti Allah. Tapi mohon gagalkan Gusti Allah. Kiainya saking ikhlasnya, amin, amin. Makanya jangan biasakan kiai yang ngimami, bunyai yang doa. Jangan dibiasakan Pak. Penipuannya luar biasa.
ngoten. Penipuannya luar gawe sing ngimami sing donga ngoten mawon pun. Ngeten, bahaya wong wedok kok kon donga. Pun. Hadirin yang dimuliakan, diambil tangannya, dicium tangannya. Bah, ini sudah hari ke-40. Lah, kenapa? Ujian jenengan pun lulus. Ujian apa? Sholat jamaah kita sudah 40 hari genep. Lah kenapa? Lah ini kan persyaratan. Persyaratan apa? Jenengan kan pingin simah malih. Apa kata kiainya? Demi Allah, saya sholat bukan karena sesuatu yang bersifat duniawi, apalagi istri kedua. Sholat saya hanya untuk Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora nemu kiai koyo ngono. Ora nemu kiai. Moro ilang duwe anak nang kono. Ilange sing gak nguwati. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Coba Pak Yai, monggo jenengan pamit teng istrinya lek ajeng nambah monggo. Niki ijazah niki. Kula pun nate pamit Pak istri. Bu, saya kok pingin kawin lagi. Alhamdulillah kata istri saya. Tapi enten syarat ya, Pak. Apa? Kula pun bunga. Apa aja? Langkai dulu mayat saya katanya. Terus tiba gak podo robunya biyen gak podo. Angel saiki. Angel. Gareng gak patek tahajudan ini napa betul. Piye mau nyampe mana aku gitu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kamu dengan sabar dan sholat. Niki nggih, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini al-amal bitanzil. Pun yang ketiga adalah al-qanaah bil qalil. Orang takwa itu menerima dengan sesuatu yang sedikit. Sabar, syukur. Niki nggih, Rasulullah itu malam hari sudah mulai perasaan lapar. Pagi hari tanya ke Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadisnya hal indakum syai', walaupun istri dalam teks hadisnya indakum. Kamu punya sarapan gak pagi ini? Hadirin yang dimuliakan Allah, Sayyidatina Aisyah dawuh, gak ada apa-apa Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Idan ana soimun. Lek ngono aku tak poso ae. Santai ya Pak. Uang lek kono santai Pak. Ki lek orang kelumprit yakin Pak. Piring melayang, sendok melayang, kalau bisa meja makannya ditendang. Ente-ente bojone ditendang Pak. Tanya ke istrinya, pagi ini ada sarapan enggak? Kata Rasulullah, boten enten nopo-nopo Nabi Muhammad. Rasulullah dawuh, idan ini soimun. Lek ngene aku tak poso ae. Oh, enak suara ini tukaran kata ngoten. Coba Bu, besok dicoba. Bapak ini nggak usah dimasakan sarapan. Asam. Pokoknya lek muncul idan ini soimun, malam ini betul-betul efektif pengajian Pak Asikin. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah merasa kayaknya besok nggak ada apa-apa, kan sudah tahu rahasia dapur kan suami istri sama tahu. Akhirnya Rasulullah malam hari niat puasa. Ternyata pagi hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bilang ke Rasulullah, hudina bil hais, kami dikasih hadiah hais. Hais itu bubur campur daging. Ya Rasulullah, ada hadiah hais. Rasulullah, kata Rasulullah, bawa ke sini, dimakan sama Rasulullah. Rasulullah dawuh, waqad asbahtu shaiman. Sebetulnya pagi ini saya niat puasa, tapi karena ada hais batal puasa. Luar biasa Pak. Makanya Rasulullah itu puasa itu nggak ada karena ini bulan ini nggak ada puasa, nggak ada. Dan jenengan jangan mengamalkan yang gini karena selalu ada, akhirnya nggak pernah puasa ada jenengan. Gak pernah puasa, gak potongan poso kok. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa jembarnya kehidupan Rasulullah. Kenapa? Al-qanaah bil qalil. Al-qanaah bil qalil. Rasulullah disukani sarapan roti tok.
Kalau roti itu biasanya ada lawuhnya. Rasulullah tanya, mana lawuhnya kok roti saja? Pucet istrinya Rasulullah, malu kepada Rasulullah, menyuguhkan hanya roti saja, tidak ada roti Rasulullah, tidak ada lawuh Rasulullah. Lah ada apa saja? Ada di saya adalah cuka. Di saya ada cuka. Akhirnya kata Rasulullah, bawa ke sini cuka. Jadi cuka, roti sama cuka. Roti sama cuka. Hanya muncul hadis nikmatul udum al kholu, saape-ape lawuh niki cuka. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, hati-hati dengan hadis ini. Enggak ada penelitian kedokteran cuka itu merupakan lawuh terbaik. Hadis yang sahih adalah Allahmu nikmatul udum, Allahmu tetap daging. Lah kenapa? Membesarkan hatinya istri. Rasulullah menerima apa yang terjadi di dalam rumah tangga. Roti campur cuka, nikmatil udum al kholu, saapi-api lawuh niku cuka. Merah wajahnya istri Rasulullah, bangga istri Rasulullah, betul-betul kaya keluarga Rasulullah, walaupun hari-hari hanya ada roti cuka. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru orang takwa, Pak. Bu, coba besok jangan beli lawuh nggih, cuka. Juga geger aja. Ini al-qanaah bil qalil. Kulo kalian jenengan itu terlalu memanjakan diri, Pak. Terlalu memanjakan diri. Tidak pernah melihat bagaimana Rasulullah asraful anbiya, al-mustafa al-mujtaba, manusia paling mulia di hadapan Allah, bagaimana akhlak di hadapan istri, di hadapan anak, bagaimana cara mensyukuri sesuatu yang sedikit. Al-qanaah bil qalil itu Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun yang terakhir adalah al-istidad liyaumir rahil, persiapan hari kematian, Pak. Tambah malam tambah seru pengajiannya ya. Iki malah bab kuburan ini, bab kuburan. Pun memang materinya itu Sayyidina Ali itu begitu, al-istidad liyaumir, itu orang takwa. Mati itu ada setidaknya dua versi. Ada versi kelas waliullah, ada kelas awam. Nanti sampean diukur, saya ini sudah wali apa enggak. Pun apa mati itu? Kalau menurut orang awam, mati itu meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan harta, meninggalkan masyarakat, meninggalkan lembaga. Dalam konteks yang seperti ini, betapa mati sangat menakutkan, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Menurut waliullah, mati itu apa? Ketemu Allah, ketemu rahmate Allah, ketemu surgane Allah. Dalam konteks begini ini, betapa kematian sangat dirindukan. Pertanyaannya, nengesore terop ini siapa yang sedang merindukan kematian? Lek gak enek sing wali. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair di dalam kitab maslakatnya nulis ada satu ungkapan, wabunun bainahuma, sangat jauh antara level ketakwaan dua orang ini. Jadi kalau kalian jenengan itu sangat di bawah ketakwaannya. Kenapa? Takut mati. Karena memang merasa tidak punya bahan, tidak punya bekal untuk kematian. Pun makanya Hadratus Syekh Ki Maimun Zubair niku bolak-balik menyampaikan hadis satu ini. Riwayat bermakna matan nasu ala ma'asya, manusia itu mati sesuai dengan hidupnya.
Bagaimana hidupnya, begitulah kematiannya. Lek kula kalian jenengan sering kempal kados ngeten. Di majelis taklim kempal, di majelis dzikir, musyawarah tentang agama. Masya Allah, kula kalian jenengan besok matinya seperti itu. Amin, amin. Ngoten Pak, gitu. Lek kula kalian jenengan ahli sholat, ahli dzikir, ahli maca Quran, besok matinya seperti itu. Ibu-ibu ahli bentak-bentak bojone, ahli misu, kucingnya lalu dipisui, pas bentak bojone malaikat mau datang cabut. Sampean piye sampean? Makanya lek ibu-ibu bentak langsung malaikat maut loh, hati-hati loh, gitu. Hati-hati saya itu. Orang yang hidupnya sombong mati dalam kondisi kesombongannya. Orang yang hidupnya ahli ibadah mati dalam ahli ibadahnya. Saya pernah membaca buku ngeten Pak. Dulu ada raja sombong congkak sekali, numpak kendaraan yang sangat mewah, kemudian dipanggil oleh seorang yang compang-camping, raja, saya ada perlunya. Hanya dilihat sedikit sama raja, nggak level, sampean orang perendahan, jangan manggil-manggil saya. Terus berangkat raja, dikejar itu sama orang itu. Raja, saya ada kepentingan, gak level, terus berangkat. Raja berangkat dengan kuda mewahnya, itu mengejar. Panggilan ketiga kali, raja, saya malaikat maut. Mencolot raja. Lah perlu apa sampean manggil saya? Saya diutus Allah untuk mencabut nyawa sampean. Nanti dulu saya minta izin. Kasep, cabut. Kasep. Malaikat maut terus berjalan. Ketemu dengan seorang syekh ahli sholat, pakai baju putih, songkok putih, duduk. Assalamualaikum syekh. Waalaikumsalam. Sampean sinten kata syekh? Saya malaikat maut. Apa kata syekh? Alhamdulillahirabbil alamin, sudah lama saya merindukan sampean. Saya tadi gemeter Mbah Yai Miftah, aku didoakan mati nggak apa-apa. Loh iki kok kayak ceritanya syekh yang dulu itu. Lah orang kalau sudah siap segala persiapan Pak, wong kematian ada pada Allah ketentuannya. Tapi kalau kesiapan kita sudah ikhlas saja, sudah ikhlas saja. Apa kata orang ahli ibadah, orang ahli tahajud, orang ahli sholat, orang ahli maca Quran? Saya diutus Allah untuk mencabut nyawa panjenengan. Kata syekhnya, alhamdulillahirabbil alamin, berikan saya izin kesempatan, saya mau sholat dulu. Dalam sujud saya sampean cabut nyawanya. Kata malaikat maut, monggo, saya diutus Allah untuk menawarkan ini. Sholat, sujud dicabut. Hadirin yang dimuliakan Allah, kematian orang Islam yang takwa kadang terjadi sekaligus menjelang wafatnya, itu waliullah. Tidak sedikit orang tua minta mati kepada Allah, minta mati kepada anaknya. Kenapa? Karena persiapannya dalam kondisi tertentu kadang datang Pak, nilai kewaliannya, maca Quran meninggal, sujud meninggal, iktikaf meninggal. Siapa dia? Orang Islam yang bagaimana? Takwa, karena dalam hidupnya selalu menjalankan proses al-istidad liyaumir rahil. Mudah-mudahan hadirin hadirat semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita besok menjadi orang yang mati wafat dalam keadaan husnul khotimah. Semua bersama hadratus Syekh Mbah Yai Imam Syafaat, Syekh Imam Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, Mbah Yai Miftah, kita bersama-sama di alam surga. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge penutup kawula nyuwun
barokah doanipun saking panjenenganipun Bapak Kiai Haji Khairul Anam dumateng panjenenganipun kawula sumangga ageng. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahdina wa final haqqi wa ila thoriqil mustaqim. Allahumma ya rabbana sahil alaina kulla asir. Ya hafidhu ya hafidhu ya hafid ya nasir ya nasir ya nasir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Wakil, ya Wakil, ya Wakil, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Iftah lana abwabal ilmi zidna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ya Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammim lana bil khair innaka walikulli khair wa mu'ti kulli khair wa mutafaddil bi kulli khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asrari suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya aja dulu.